Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu kecepatan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jarak dan waktu, sekarang kita belajar mencari kecepatan suatu kendaraan. Nah, yuk kita simak. Oke, dalam mengukur kecepatan suatu benda, kita dapat menggunakan rumus ini. Segitiga JKW. Ya. J adalah untuk jarak. J ya. K untuk kecepatan. Sedangkan W adalah waktu. Oke, sudah paham? J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Nah, dari rumus ini bisa untuk mencari jarak, waktu, dan kecepatan. Ya. Kalau untuk mencari jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi kalau untuk mencari jarak, kecepatan kendaraan atau kecepatan suatu benda dikalikan dengan waktu. Nanti contoh soalnya kita bahas satu persatu. Kemudian mencari waktu kecepatan benda dengan rumus jarak dibagi kecepatan. Ya. Kemudian untuk mencari kecepatan suatu benda adalah jarak dibagi dengan waktu. Bu, aku bingung nih kalau aku nggak hafal semuanya ini. Gampang ya. Kalian tinggal menulis segitiga ini, perhatikan segitiga ini ya. Untuk mencari jarak berarti yang ini adalah dikalikan. J kan untuk jarak. Berarti K kali W, betul kan? K kali W. Kemudian untuk mencari kecepatan, gimana Bu? Untuk mencari kecepatan berarti K sama dengan J dibagi. Nah, tanda yang ini adalah dibagi. Ya. Kemudian untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Mencari ini ya. Jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi kalian bisa mengingat-ingatnya adalah dengan mudah. Kalau ini ya, garis ini adalah dibagi. Kalau garis yang ini, garis kasih merah ya biar paham, adalah dikalikan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Soalnya bukan hitung-hitungan seperti biasa lagi, tapi berbentuk soal cerita. Kalian sudah pernahkah menjawab soal cerita? Ya, nanti kita bahas ada 3 tahapan dalam menjawab soal cerita. Yuk kita simak soalnya terlebih dahulu. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah adalah 50 km per jam. Jika lama perjalanan yang dibutuhkan 2 jam, berapa kilometer jarak yang ditempuh? Nah, kita yang pertama menuliskan apa? Diketahui. Diketahui. Atau bisa menyingkatnya dengan D1. Oke, dari soal ini apa yang sudah diketahui? Yaitu kecepatannya. Ya, ini adalah kecepatan 50 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor ya, sepeda motor 50 km per jam. Kemudian apalagi yang sudah diketahui?
Jika lama perjalanan yang dibutuhkan 2 jam, ya, ini adalah waktunya. Waktu perjalanan 2 jam. Oke. Kemudian yang kedua adalah ditanya atau D2. Ditanya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak. Ya, yang ditanyakan adalah jaraknya. Jarak yang ditempuh. Oke. Sekarang yang D3. D3-nya yaitu dijawab. Karena yang ditanyakan tadi jarak, berarti rumusnya jarak apa? J sama dengan K kali W. Ya. J sama dengan K kali W. Jaraknya belum diketahui. Kecepatannya berapa? 50 km per jam. Waktunya berapa jam? Waktunya adalah 2 jam. Berarti 50 dikalikan 2. 50 dikali 2, 50 ditambah 50, yaitu 100 km. Nah, satuannya adalah kilometer karena yang ditanyakan adalah jaraknya. Bisa ditambahkan jadi jarak yang ditempuh oleh ayah adalah 100 km. Contoh yang kedua, ayah Budi mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kedua kota adalah 240 km, berapa jam lama perjalanan yang ditempuh? Nah, kita pakai cara yang pertama, yaitu diketahui. Diketahui atau D1. Apa yang dapat diketahui dari soal ini? Betul, yaitu kecepatan. Ya, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian selain kecepatan apa? Jika jarak kedua kota adalah 240 km, berarti jaraknya berapa? 240 km. Nah, yang ditanyakan adalah atau D2-nya apa? Ditanyakan ini ya. Berapa jam lama perjalanan yang ditempuh? Jam berarti menunjukkan tentang waktu. Betul. Ya, jadi berapa jam? Waktu tempuh. Ya. Oke, sekarang yang ketiga adalah dijawab atau D3. Tadi yang ditanyakan adalah waktunya. Waktu berarti rumusnya apa? Waktu J, mencari ini berarti jarak
dibagi dengan kecepatan, karena tadinya kan ini. Ya. W sama dengan J per K. Sama dengan jaraknya berapa? 240 km dibagi dengan 60 km per jam. Sama dengan berapa? Bu, kok ratus-ratusan ya? Nah, Bu Anis punya cara cepatnya ya. Ini ya, ini kan ada 0 sama 0. Kita coret. Tinggal 24 sama 6. 24 dibagi dengan 6 berapa? Betul, 4. Karena yang ditanyakan tadi adalah waktu, yaitu tepatnya jam, berarti satuannya apa? 4 jam. Bisa ditambahkan, jadi waktu tempuh perjalanan adalah 4 jam. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Jarak ke kota C ke kota D adalah 300 km. Bus tersebut menempuh perjalanan selama 5 jam. Berapakah kecepatan bus? Nah, yang pertama seperti biasa D1 atau diketahui. Apa yang sudah diketahui dalam soal? Yaitu jaraknya. Ya, berapa jaraknya? 300 km. Kemudian apalagi selain jarak? Ya, yaitu waktu. Waktunya berapa? 5 jam. Oke. Ditanya, apa yang ditanyakan di dalam soal? Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan bus ya. Oke. Dijawab. Nah, sekarang kita cari apa rumusnya. Kecepatan berarti K. K berarti J dibagi dengan W. Ya. J per W. K sama dengan J per W. Ya. J-nya berapa? Atau jaraknya berapa? 300 km. Per waktunya adalah 5 jam. Nah, 300 dibagi dengan 5. Caranya biar cepat, biar mudah. Ini kan ada 02. 01-nya ditutup dulu. Anggap aja 0-nya itu enggak ada. Ya, berarti tinggal 30. 30 dibagi dengan 5. Berapa? Pintar, 6. Nah, tadi 0-nya kan dihilangin. Sekarang 0-nya dimunculkan. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan, berarti satuannya yaitu kilometer per jam. Ditambahkan, jadi kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini, mengukur kecepatan suatu benda. Masih banyak materi-materi yang berkaitan dengan pembagian dan perkalian. Contohnya di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang volume dan debit.
seperti apa? Ya kita nanti bahas di pertemuan yang akan datang. Bu Anis akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.